Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya KS Patoni dalam rubrik Opini Kompor. Sesuai tema yang akan kita bahas kali ini adalah pajak. Buat teman-teman yang masih bingung apa itu PPN, apa itu PPH, saya akan mencoba menjelaskannya dengan sangat sederhana. Yang pertama PPN. PPN adalah pajak pertambahan nilai. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan Value Added Tax atau Good and Service Tax. PPN ini dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa pada wajib pajak. Siapa wajib pajak? Wajib pajak adalah perorangan atau perusahaan yang sudah memiliki status sebagai wajib pajak. Untuk statusnya sendiri nanti diatur dalam undang-undang. Sampai sini semoga paham ya. Sekarang PPH. PPH itu kepanjangan dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini bisa dibebankan kepada perorangan atau perusahaan atau badan hukum lainnya. Berapa nilainya, berapa besarannya, ini pun diatur nanti dalam undang-undang. Jadi secara sederhana PPN adalah pajak yang diambil ketika kita belanja. Dan PPH adalah pajak yang diambil ketika kita gajian. Simpel kan? Nah, selanjutnya saya akan membacakan sebuah berita yang terkait dengan PPN dan PPH. Dilansir dari seputar iNews RCTI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022 yang sebelumnya tarif PPN sebesar 10%. Draft Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah akan bertahap menaikkan tarif PPN hingga 2025. RUU HPP ini telah disetujui oleh DPR RI dan segera disahkan dalam rapat paripurna mendatang untuk menjadi Undang-Undang HPP. Tarif pajak pertambahan nilai yaitu A sebesar 11%, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Tulis bab 4 pasal 7 ayat 1 draft tersebut. Selanjutnya, tarif PPN akan kembali naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meski demikian, pemerintah menerapkan PPN multi tarif dari rank 5% hingga 15%. Selain menaikkan tarif umum PPN, pemerintah juga mengenakan tarif PPN 0% untuk ketentuan ekspor, yakni ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak sesuai pasal 7 ayat 4. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengkonfirmasi bahwa RUU HPP ini segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna mendatang. Selanjutnya kita akan bacakan komentar-komentar dari para netizen yang budiman respon tentang kenaikan pajak ini. Dari Anas Armansyah, gara-gara kebanyakan utang, ya gini, rakyat yang menanggung beban penguasa. Dari Umi Nuraini, utangnya rakyat kecil mah cuma mikirin buat makan sehari-hari. Kan yang punya segalanya orang kaya. Jul Hendri, peras terus. Oke. Kita ke komentar selanjutnya. Ini ada dari Akil de Portres. Kalau 1% mungkin tidak terlalu berat untuk rakyat kecil. Misal beli ciki 10.000, tambahan pajak cuma Rp100. Tapi 1% itu bisa bantu negara cukup signifikan sih. Meskipun banyak yang disesalkan dari keputusan pemerintah kayak utang kemarin yang sampai ribuan triliun.
Ya, setidaknya tidak sebesar Amerika yang pajak penghasilannya 40%. Anda gajian 10 juta, sebelum masuk ke kantong langsung dipotong 4 juta buat pajak negara. Wah, kakak. Gini ya, ada yang perlu dipahami oleh saudara Akil ini. Beda antara pajak PPN sama PPH. Tadi kita udah jelaskan. Kalau PPN itu pajak jual beli, kalau PPH itu pajak penghasilan. Nah, PPH sendiri itu diatur di bab lain. Jadi di kita juga ada penerapan PPH seperti PPH terbaru itu buat para pegawai yang sudah berpenghasilan 60 juta per tahun itu dikenakan pajak 5%. Itu nanti tingkatnya, ranknya berbeda-beda ya dari setiap penghasilan. Tentunya yang 60 juta per tahun akan beda dengan orang yang berpenghasilan 100 juta per tahun, seperti itu. Kita bacakan komentar yang lain. Dari Doni Giong Saputra, zakat aja 2,5% per tahun. Macam penjajahan rakyat dibuat 11%. Beda ya antara konsep zakat dengan konsep pajak. Di Islam tidak mengenal pajak, tapi yang dikenal itu zakat. Tapi saya tidak akan membahas konsep zakat karena biasanya kalau ngomongin syariat Islam itu suka banyak orang yang merinding kepanasan ya. Skip. Dari Ian Sony Tamrin, aku belanja di warung aja nggak ada pajaknya. Bener nggak kalau belanja di warung nggak ada pajaknya? Ini ya teman-teman, kalau pajak PPN itu biasanya sudah terkena kepada semua produk. Misalnya perusahaan membuat produk A misalnya. Nah, si perusahaan menjual ke distributor. Nah, hasil penjualan ke distributor ini, itu si perusahaan sudah melabelkan PPN yang nanti bakal disetor ke pemerintah. Distributor menjual ke warung, distributor menjual ke pasar. Nah, penjualan dari distributor ini harus dilaporkan pajaknya berapa. Nah, dari pasar dijual ke warung, mungkin dari pasar dijual ke warung ini tidak ada menggunakan PPN ya, tidak ada. Tapi kan udah dua proses PPN, dari perusahaan, dari distributor. Kalau dijualnya ke minimarket itu nanti ada PPN lagi gitu ya. Jadi mungkin dari satu barang itu bisa ada 1 kali, 2 kali, 3 kali PPN yang disetorkan ke pemerintah. Jadi tidak selalu kalau kita belanja di warung itu tidak ada pajaknya. Memang secara langsung ke warung itu kita hanya memberikan langsung keuntungan ke warung. Tapi dari proses sirkulasi tadi sudah ada beberapa PPN yang dipungut oleh pemerintah, seperti itu. Ya. Dari Tugino, yang beginian ekonomi meroket. Ya. Edi Junaidi, ya cuma itu yang bisa, mau gimana lagi. Ya itulah berita dan komentar dari warganet yang budiman. Memang cukup dipahami dari protes-protes para netizen ini terhadap kenaikan pajak yang diberlakukan pemerintah. Karena PPN dan PPH ini adalah pajak yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Semua rakyat pasti akan terasa dampaknya. Bagi pengusaha akan ada beberapa opsi untuk menyikapi perubahan PPN ini. Yang pertama, ini pilihan yang paling rasional adalah menaikkan harga jual produknya. Atau opsi lain bisa juga dengan melakukan efisiensi, mengurangi bahan, ukuran, atau takaran produk sehingga harga masih bisa dipertahankan di level yang sama. Pada intinya akan ada kenaikan, seperti itu ya. Bagi masyarakat mau gak mau harus menerima kenyataan ini. Kalau banyak barang yang mengalami kenaikan, solusi yang bisa diambil adalah tambah pendapatan Anda. Kalau tidak bisa menambah pendapatan, ya kencangkan ikat pinggang. Misalnya kalau kemarin kita makan ayam tiap hari, ya kurangin jadi makan ayamnya 1 minggu sekali misalnya. Tapi kalau kemarin makan ayamnya seminggu sekali, ya makan ayamnya sebulan sekali. Kalau masih nggak mampu juga, ya udah makan ayamnya nanti lebaran aja.
Bagi pemerintah, mungkin ini juga pilihan sulit bagi pemerintah, seperti apa yang diungkapkan Ibu Menteri Keuangan ya. Di tengah beban biaya utang yang begitu besar, perlu ada partisipasi masyarakat untuk meringankan beban ini. Ya, dengan taat membayar pajak tentunya. Satu catatan terakhir dari saya, saat PPN ini diberlakukan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tax amnesty. Apa itu tax amnesty? Tax berarti pajak, amnesty berarti pengampunan. Siapa yang mendapatkan tax amnesty ini? Ya, tentunya orang-orang kaya, para pengusaha-pengusaha yang banyak duit. Nah, di sini satu sisi pajak PPN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu dinaikkan, sedangkan orang-orang kaya, para pengusaha yang banyak duitnya itu diberi keringanan pajak. Wait. Ini Mas, siapa yang bikin skripnya, kok kita ngomongin politik lagi? Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.